semua? Ya, ada yang ke kamar mandi terlebih dahulu? Ada, Bapak kasih waktu 2 menit ya. Silakan. Ada? Boleh? Menit ya. Dah, yang lainnya sambil nunggu temannya. Ya, Bapak tahu yang di depan kalian itu sangat menarik, ya, sangat menyenangkan. Tapi karena kita hari ini belajar, jadi fokus dulu ke depan, nanti baru kita mulai prakteknya. Oke? Ada yang tidak hadir hari ini, nak? Ada semua, Pak. Coba? Ada semua. Oke, alhamdulillah ada semua. Silakan, Bapak. Bersiap beri salam kepada Bapak Guru. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Luar biasa, tetap semangat. Ya, salam bahagia dan sejahtera bagi kita semua. Syukur kehadiran Allah Subhanahu wa taala kita dapat bertemu kembali di mata pelajaran coding dan kecerdasan artifisial pada hari Rabu ini. Ya. Sebelum kita masuk ke pelajaran, siapa yang senang hari ini? Coba angkat tangan. Kenapa? Kenapa senang kak? Senang ya. Karena belajar komputer. Oke, apa? Sama. Enggak? Sama. Oke. Ada yang tidak bahagia hari ini? Yang sudah bulanan? Ada. Coba angkat tangannya. Ini Pak. Oke. Kenapa kak? Ada lah. Kenapa putus cinta? Ada cinta, Pak. Atau ada materi yang terlewatkan tadi? Bisa dapatnya? Ya, berarti apa tadi sebelumnya? Yang tadi hafalannya banyak atau ada tugas tadi ya. Jadi apapun yang terjadi sebelumnya, hari ini kita harus fokus kembali di pelajaran coding. Bisa? Bisa. Ya, materi kita hari ini itu pengenalan atau konsep dasar dari kecerdasan artifisial. Pernah dengar kata kecerdasan artifisial? Apa itu? Iya, bagus. AI ya. Kecerdasan artifisial atau bahasa Inggrisnya AI, artificial intelligence. Pernah nggak sih kalian lihat HP kalian? Pas kalian buka gini, langsung terbuka deh. Bisa? Bisa HP kalian kayak gitu? Kenapa dia bisa begitu? Karena ada face. Tahu nggak bagaimana cara kerja Face ID? Kurang tahu? Pengen tahu? Yang kedua, pas kalian main TikTok ya, atau main Instagram, pas di kameranya itu, ya, kalian scan ada kucingnya sih, ya, ada liang kucing. Pernah pakai? Pernah. Ya, pernah pakai itu? Ya, stiker-stiker yang begitu. Ya. Yang dipakai kan Pak? Ya, misalnya nih. Ya. Di bapak ini ada kucingnya. Ya. Ada kucingnya. Pernah pakai? Tahu nggak bagaimana sistem itu bekerja? Pakai? Bagaimana AI bekerja? Kok tahu dia kalau kuping itu ada di sini? Dengan menggunakan sistem coding. Encoding. Oke, yang lain. Tugas tepuk tangan buat abangnya. Kenapa bisa tahu dia di sini itu kuping, naruh di kuping? Kenapa nggak taruh di sini? Ya. Bagaimana sistemnya itu mengenalinya? Oh sudah. Ya. Terus yang terakhir, kalian udah sering tuh berinteraksi dengan AI. Kalau kita sebutnya KA ya, bahasa Indonesianya kecerdasan artifisial. Kita ubah kata AI tadi menjadi apakah KA itu tahu emosi kita? Kita tahu dia, kita lagi marah, kita
kita lagi senyum, Karena digunakan bahagia karena ada sensor. sensor. Oke, nanti kita di pelajaran hari ini kita akan memahami bagaimana sih cara jenis-jenis dari AI, bagaimana dia bisa bekerja, khususnya untuk pengenalan wajah ya. Nah, tujuan pembelajaran kita pertama, kalian bisa nanti mengidentifikasi dan menjelaskan bagaimana konsep dasar dari pengenalan pola untuk AI. Ya. Kemudian menganalisis bagaimana hubungan antar pola seperti ekspresi wajah yang sudah Bapak kasih tahu sebelumnya. Bagaimana dia deteksi? Ini marah kah? Bahagia kah? Terus kalian bisa menjelaskan bagaimana menerapkan konsep deteksi wajah. Dan terakhir bisa menemukan sikap kritis. Sebelum pengertian ini, jadi Bapak akan bentuk kelompok. Di sini ada empat kelompok aja, 1, 2, 3, 4. Ya, atau kebanyakan? Ya, 4 kelompok aja, satu baris. Ya. Jadi nanti kalian sambil tulis ini dan kerjakan observasi yang sudah Bapak berikan. Waktunya 2 JP. Nanti kita sambil Bapak terangkan, kalian langsung tulis apa aja sih ekspresi yang Bapak tunjukkan, bagaimana ekspresi yang susahnya, ya sesuai dengan LKPD yang Bapak sediakan, ya. Maksimal 6 orang, kalau lebih berkelompok baru 2, 3, 4, 5, 6. Nanti yang 1 orang gabung sama yang cowok di ujung, ya. Untuk apa kita di sini? Mau senang-senang, kita akan buka pelajaran. Apa sih pengertian dari kecerdasan artifisial itu? Ada yang tahu? AI itu apa sebenarnya? Artificial. Apa sih AI? Benda apa sih itu? Ya, apa? Makhluk apa itu? Makhluk halus kan? Teknologi, ya. Apa lagi? Sistematis. Lanjut. Apa lagi? Robot, ya. Jadi KA itu ya program komputer yang dibuat untuk bisa berpikir dan belajar seperti manusia. Kalau program yang lama itu kan udah banyak tuh aplikasi-aplikasi sederhana, Calculator, apalagi Microsoft Word, kan biasa aja. Nah ini dia sistem yang bisa belajar. Beda dengan sistem sulap. Ya, jadi KA itu kan sulap atau bukan sih yang dia bekerja berdasarkan data dan informasi. Nah, contohnya, jika kalian buka video di YouTube, carinya lagu apa? Bola balik, ya kan? Terus di berikutnya ada rekomendasinya. Lagu berikutnya yang sesuai dengan bola balik. Apa lagunya? Apa yang repot? Bica-bica, ya kan? Jadi itu tadi. Selain itu ada juga virtual assistant. Di HP kalian pernah gunakan? Oke Google. Pernah? Apa katanya? Ada yang bisa dibantu, ya kan? Itu juga sistem cerdas, dia bisa mendengar apa yang kalian perintah. Dan yang terakhir, salah satu yang paling fokus itu adalah yang paling penting fokus kamera. Jadi ketika kalian buka kamera, kalau biasa kamera kan cuma sebentar, ya, cuma foto biasa. Tapi kalau dia AI, dia langsung bisa mencoba, ya, banyak itu. Ya kan? Dia langsung muncul stikernya. Kali itu, siapa yang tahu data? Kumpulan nilai, apa lagi? Apa lagi data? Kumpulan informasi. Apa lagi bang? Data bang? Hah? Apa tuh? Gambar yang ada di HP kalian, video, dokumen, itu semua adalah data. Nah, data itu adalah makanan AI. Makanan? Iya. Kenyang ya? Iya. Dia harus kenyang makan data, baru dia bisa pintar. Kalau nggak ada data itu dia nggak bisa pintar.
Dia sama program seperti biasa. Ya. Nah, coba. Di LKPD kan ada kan? Coba perhatian gambar di depan. Gambar apa ini? Coba. Yang paling kiri atas. Kejut. Kejut. Shock. Buat tulis di LKPD itu. Gambar apa yang pertama? Yang kedua apa? Gambar ketiganya apa? Gambar keempat? Dari mana kalian tahu kalau ini gambar bahagia? Hah? Apa? Kalau itu, bagaimana kalian tahu dia marah? Bibirnya sama tuh. Bibirnya mirip sama yang sedih. Ya kan? Apa bedanya? Alisnya berkerut. Ya. Kalau sedih, berkerut juga. Apa bedanya? Kalau bibirnya agak lebih jatuh. Nah, kok bisa AI tahu itu? Karena dia diberi data yang banyak. Ya, dia diberi data yang banyak. Kalau ciri-cirinya seperti ini, maka dia marah. Ya. Kalau dia murung, tampaknya itu dikasih label namanya sedih. Jadi inilah yang namanya pola. Di pelajaran kita sebelumnya kan sudah jelaskan kalau ada pengenalan pola, salah satu di berpikir komputasional, ini dia polanya, wajahnya. Kalau seperti ini wajahnya, mulutnya, maka dia senang. Ya, kalau mulutnya agak terbuka, dia kaget, mes, ya, shock. Jika matanya seperti ini, maka dia marah. Nah, ini, maka dia, ya. Ini ya tantangannya. Kalau ini apa ekspresinya? Nangis campur marah. Nggak bisa. Karena meneteskan air mata dan mukanya juga. Dan mukanya, raut wajahnya, pola wajahnya itu dia menunjukkan ekspresi marah. Ya, ambil tulis di LKPD-nya ya. Kira-kira kenapa dia bisa marah dan nangis? Hah? Diganggu. Ya, misalnya rotinya diambil abangnya, ya kan? Roti terakhir nih diambil abangnya. Dia nak melawan, tapi tak mampu, ya kan? Jadi dia marah sambil nangis. Awas kau ya, deh. Itu dia. Ya, jadi selamat kalian baru saja ya melatih pola dasar. Ya. Kenapa? Ya, jadi selamat, kalau sekali lagi kalian baru saja berhasil melatih AI berdasarkan data yang ada. Ya. Ini ada dua jenis. Kalau dalam AI itu ada dua jenis sensornya. Pertama namanya jenis face detection. Apa? Apa namanya yang pertama? Yang kedua namanya face recognition. Coba kita perhatikan. Ya, yang pertama kalau face detection itu dia hanya mendeteksi ada wajah tuh. Ya, di kamera tuh ada berapa wajah yang ada di kamera. Itu face detection. Fungsinya kalau kalian mau fokus kamera foto, fokusnya mau ke kalian, yang lainnya ngeblur, ya kan? Jadi dia pakai face detection. Ada berapa jumlah wajah yang ada pada gambar. Nah, yang kedua ada namanya face recognition. Ini dia lebih canggih. Dia bisa mengidentifikasi ini siapa sih.
Indonesia. Tangan Pak. Cara kerjanya khusus akan memancarkan lingkungan. ada yang tahu caranya, cara kerjanya? Kok bisa dia deteksi wajah kita? Apa yang dilihat? Segi mukanya. Kalau mukanya bulat, Bulat. bagaimana? Ya. Nih, kita dengar penjelasannya ya. Saat kamu melihat ke arah ponsel, sebuah kamera khusus akan memancarkan di dua titik cahaya kecil yang tidak bisa dilihat oleh mata. Titik-titik ini akan menghindari dan mengukur bentuk wajah, lalu membuat peta 3D dari wajah tersebut. Setelah itu, ponsel akan membandingkan peta wajah baru dengan data wajah yang sudah disimpan sebelumnya. Menariknya, ponsel tetap bisa mengenali wajah meskipun kamu sedang memakai kacamata atau bahkan jika kamu menemukan jenggot. Jika hasilnya cocok, ponsel akan terbuka secara otomatis. Dan semua proses ini terjadi hanya dalam hitungan detik. Luar biasa bukan? Luar biasa bukan? Wah. Jadi bagaimana cara kerjanya tadi? Ada titik-titiknya tadi. Ya. Ada titik-titik yang tidak dilihat oleh mata, tapi secara sensornya, sistemnya dia mendeteksi. Misalnya Bapak buka Face Unlock tadi, Face ID. Kalau pakai kacamata kan bisa. Kalau tanpa kacamata gimana? Bisa nggak? Bisa. Kenapa dia bisa? Karena sudah terdeteksi. Karena polanya tadi sudah disimpan. Contohnya di TikTok. Bapak mau buat baru. Muncul wajah Bapak. Muncul ya Pak. Jadi terus ya, nih dia tahu apa ya kan? Betul nggak? Tadi Bapak ada gamenya. Ah nih, dia bisa tahu. Ya. Baca. Masa jam itu? Marah pak. Apa itu? Kecil pak. Mulutnya tutup pak. Apakah bisa? Ya, tahan dulu. Nah, apa sih? Apa? Dulu Siti. Kalau Siti bukan AI, itu kan cuma efek aja, ya kan? Nah, bagaimana sih teknologi itu bekerja? Mari kita kupas. Mari kita kupas secara tuntas ya. Jadi, secara tidak langsung, nih, sensor kamera kita akan ada di wajah kita. Tapi kita nggak lihat. Nah, pola yang titik-titik ini semua yang disimpan sama AI. Ya. Kemudian deteksi wajahnya itu betul manusia atau hewan. Ya. Kalau manusia lanjut dia menemukan titik kunci di poin. Itu dia sebagai facial remark detection. Ya. Ketiga baru ditempelkan stiker. Baru ada tadi bookbacknya. Ya. Kira nih pertanyaan Bapak. Selain untuk filter apa lagi yang menggunakan teknologi deteksi wajah? Pin. Kalau pin. Pin? AB. Oh iya, Face ID tadi ya. Apa lagi? Bagus. Ya. Ya, sandi, Face ID, betul. Apa lagi? Enggak, untuk muka. Apa lagi? Selain filter, ada nggak? Hah? Apakah ada selain itu? Bapak punya contoh gamenya. Ya, Bapak punya contoh gamenya. Biasa pernah main Flappy Bird? Hah? Pernah. Pernah Flappy Bird? Pernah. Game sejenisnya? Yang kardio.
ada masalah. Jangan marah. Jadi gamenya bergerak berdasarkan wajah abang. Ya. Abang lihat situ. Oke, coba mengkenalkan Ipanya. Oke, tepuk tangan dulu abang ya. Ya, jadi selain bagaimana dia tadi caranya bisa mengetahui kalau itu wajah? Bisa gamenya tadi digerakkan pakai wajah, nggak disentuh kan? Nggak disentuh sama sekali. Cuma pakai wajah. Nih, di belakangnya ada kamera yang deteksi pola tadi. Nah, jadi kalau polanya wajah di hidung bapak tentukan, jadi hidungnya yang tadi. Ini ada LKPD-nya bagaimana? Coba lihat. Jadi isi kan? Nah, isi coba. Ini gambaran tadi. Ya, waktunya udah habis. Oh, silakan dikumpul LKPD dulu. Yang C kita lanjut nih. Ya, sini. Donat. Beres kok ini siapa ya? Silakan buka background-nya ya. Dan komputernya background bapak kemudian basicnya. Oh, ini videonya. Ya. Nih, background. Intinya Udah Pak. isi nama dan kelas kalian. Kita mulai ya. Ready? 1, 2, 3. Jadi apa kesimpulan kita hari ini? Ya, bahwasanya AI itu belajar dari pola, ya, pola yang diberikan datanya tadi. Kemudian dari data tersebut, data pola itu baru dia buat prediksi, baru sehingga menghasilkan aplikasi. Ya, seperti filter wajah. Ada yang ingin bertanya sebelumnya? Ada yang bertanya? Minggu depan kita akan pelajari lagi jenis AI yang berbeda. Ya. Oke, Oke, terima kasih atas waktunya. Ya. Bagaimana perasaannya setelah belajar hari ini? Ya, semoga pelajaran kita manfaatnya. Mohon maaf kalau ada dan kurang. Matikan komputernya, rapikan kursi sebelum keluar kan. Ya, Nggak usah dimatikan ya? Mati Pak. Nggak usah dimatikan. Matikan.